yang akan terjadi di 5 bulan ke depan. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya apa yang akan terjadi di 5 bulan dari sekarang. Jadi yang terjadi pada dirimu, jadi fokus ke dirimu sendiri ya. Ini pembacaan untuk pribadi dirimu. Kalau masih mikirin tentang seseorang atau bahkan kayak punya kecemasan, redakan dulu. Coba tarik nafas, tahan, niatkan untuk relax, hembuskan. Sekali lagi tarik nafas, tahan, hembuskan. Jadi pilihan pertama ada The Star. Pilihan kedua ada The Tower. Pilihan ketiga ada The Emperor. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Perlu diingat ini adalah timeless reading. Kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Jadi aku percaya tidak ada yang kebetulan ini jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah, dan kalau nanti aku sebutin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Jangan hanya terpaku sama zodiak, karena zodiak itu sebenarnya cuma pemanis aja gitu, sebagai bumbu aja, nggak sesuatu yang harus terlalu difokusin, karena ini bukan pembacaan zodiak, ini pembacaan tarot. Ini udah adalah kartu-kartu yang aku pilih di bawahnya saat meditasi tadi. Jadi kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. So ini adalah pembacaan yang akan terjadi di 5 bulan ke depan. Jadi ada oracle card-nya, nanti kita baca dari tarotnya dulu. Ada The Three of Star, ada The Knight of Crystal. Yang aku lihat ini gercep banget soal pekerjaan. Jadi ada project apa diambil, ada peluang apa diambil, ada bisnis apa diambil gitu. Jadi benar-benar lagi fokus ke bisnis, ke karir, ke finansial ya kalau aku lihat. Dan terutama untuk kalian yang bekerjanya di industri kreatif atau influencer atau bahkan kalian content creator atau kalian itu orang-orang yang memang di layar kaca gitu ya, memang dilihat sama orang-orang atau bahkan di fase lagi ingin menunjukkan siapa dirimu. Jadi kalau aku lihat di sini ada kelihatan progres yang cukup jelas gitu. Karena kalau aku lihat seperti dikasih recognition. Jadi contoh misalnya kamu kerja di kantoran gitu. Ini kamu diperhatikan sekali sama atasan kamu gitu. Jadi kalau aku lihat ada pengakuan lah gitu. Dan tadi aku terutama kalian yang kerjanya di industri kreatif, entah kalian pemusik, pelukis, kalian bahkan ada yang contoh kayak bikin karya gitu, keramik, batik, fashion, apapun itu konsepnya, ini ada pengakuan gitu dari talent yang kamu punya. And then saran dari aku untuk bisa balancing hidup, untuk kalian nggak kerja di industri kreatif, coba deh temukan hobi yang unsurnya ada seninya. Itu membantu diri kamu buat lebih balance lagi. And then di sini untuk kalian yang punya masalah di komunikasi, ada peningkatan di skill komunikasi kamu, jadi bisa untuk ngobrol ke orang-orang, bisa untuk terkoneksi sama orang-orang, tapi di sini belajar untuk controlling emotion. So, whatever that you say, gini, contoh misalnya kamu mengungkapkan sesuatu, opini kamu sebar di dunia maya, ke dunia lah gitu, orang-orang lihat. Harus berani untuk nerima ada orang-orang yang opininya berlawanan sama dirimu. Itu sesuatu yang sepaket. You can say whatever that you want,
kamu juga harus terima ada orang yang bisa saying whatever that they want gitu. Kamu boleh ngomongin apapun, terserah, kasih opini dan segala macam. Kamu juga harus terima ada orang yang boleh ngelakuin hal yang sama sama dirimu gitu. Jadi apa yang kamu ucapkan dipikirin dulu, be mindful dulu, dipikirin, dirasain, dipahamin apakah what I said, apakah omongan aku ini important atau tidak, penting atau tidak, gitu. Apakah tepat atau tidak. Jadi jangan berdasarkan emosi sesaat, because yang tadi kamu ngasih sesuatu ke dunia akan balik ke kamu, gitu. Kamu kasih sesuatu ke semesta akan balik ke kamu. Whatever that you're giving positivity, yang datang positivity. You're giving negativity, yang datang negativity. It's always like that. And kalau aku lihat dari energi dan era Vessel, ini lebih bisa tahu target aja, tujuan gitu. Nanti pasti ada distraction, ada godaan-godaan nih gitu. Kamu udah mau ke finish line kamu udah mau ke tujuan dan titik kesuksesan kamu, pasti ada godaan nantinya. So, ada inspirasi yang datang, tapi belajar untuk bisa membuat inspirasi itu jadi nyata, gitu. Jangan hanya disimpan di pikiran aja, oke? Di sini ada the Four of Cups, ada the Five of Swords, sama ada the King of Swords. Yang tadi aku bilang, sometimes gini loh. Five of Swords itu ketidaksamaan opini, pemikiran sama orang-orang sekitar. And it's okay, gak ada apa-apa, gak ada masalah. Tapi belajar untuk memahami apakah konflik ini necessary atau tidak. Konflik yang dibangun ini apakah penting atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya kamu memahami kalau ini kayak nggak penting nih, kalau istilahnya punya konflik sama orang lain karena beda pendapat, ya udah, bye gitu, selesaikan. Pilihlah cara yang lebih damai atau pilihlah jalan yang lebih damai. And then learn fokus ke diri sendiri, mencintai diri sendiri, tapi tidak merugikan orang lain. Ada satu pesan mungkin untuk beberapa dari kalian, winning is not about everything. Kemenangan itu sebenarnya tidak segalanya penting ya, gitu. Kadang-kadang we need to understand atau memahami orang-orang sekitar kita dulu, gitu. Apakah saat kamu memenangkan sesuatu, apakah ada yang tersakiti, orang-orang yang tersakiti, gitu, yang care sama dirimu, gitu. Contoh misalnya kayak ada perlombaan sama opponent kita atau sama lawan kita menang, it's okay. Karena memang di situ perlombaan, rules-nya adalah siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Tapi ada juga di dalam kehidupan kan bukan perlombaan gitu. Misalnya kamu sama keluarga kamu, you trying to achieve something, penuhin ambisi dan segala macam. Akhirnya ada orang-orang sekitar yang terabaikan atau tersakiti gitu. Itu kan kayak kerugian atau korban-korban yang muncul gara-gara sebenarnya itu tidak perlu muncul gitu. Tapi itu muncul gara-gara mungkin kita tidak terlalu peduli sama sekitar gitu. Atau terfokus sama apa yang kita mau tapi akhirnya merugikan orang lain gitu. Makanya saat kita mau achieving something, kita juga harus tetap waspada, harus tetap punya kesadaran penuh sama sekitar kita gitu. Jadi saat kita menangin sesuatu atau ngedapetin sesuatu itu dengan cara yang sehat gitu. Dan belajar juga untuk lebih aware sama orang-orang yang datang, keajaiban-keajaiban yang datang, dan rezeki yang datang. Konsep rezeki sometimes mungkin kecil, kadang-kadang juga hal-hal yang remeh, tapi embracing itu. Yang aku lihat, someone appear in your life, bisa someone is going to help you, ada orang yang bisa bantu kamu, jadi teman, jadi sahabat, atau di keluarga, yang sayang, yang care sama dirimu gitu. Cuman mungkin karena terlalu terfokus dan terjebak atau terpaku sama apa yang kita pengen, kita nggak nyadar kehadiran orang-orang tersebut. Nah, apresiasi orang-orang tersebut itu caranya kita berterima kasih sama semesta. Lalu di sini dari energi The King of Swords, gini, rationality untuk 5 bulan ke depan itu adalah temanmu. Jadi, belajar dari
kesalahan di masa lalu, belajar juga dari pengalaman masa lalu kamu, agar jalan yang kamu tempuh itu benar-benar bisa sesuai sama logika dan rasional kamu, gitu. Untuk kalian yang mau upgrade soal karir kehidupan, ini bisa entah baca buku, entah belajar lagi, entah sekolah lagi, gitu. Kalau aku lihat punya kesempatan itu. So, what I see di sini, jangan sampai yang tadi aku bilang, kalau misal ada ide-ide sesuatu tidak direalisasikan, itu akan hilang gitu aja nantinya. Jadi, sayang jatuhnya. Aku bakalan bilang lagi, ini intellectual power, ini jadi apa ya, kekuatan intelektual, ini menjadi senjatamu lah ibaratkan, gitu. Jadi, untuk kamu ngerasa kayak, aduh aku pengen lebih sukses dari yang sekarang, intellectual power itu harus ditingkatin, gitu. Karena ini yang akan guiding kamu. Lalu, tadi balik lagi, kita walaupun pakai rationality, pakai logika, harus diseimbangin juga pakai empati, gitu. Agar kita punya kesadaran penuh sama apa yang terjadi sekeliling kita. Jadi jangan mengabaikan sekelilingnya seperti apa, karena peluang pintunya kebukakan dari sekeliling gitu. Jadi di sini kalau aku lihat di sini ada energi Aquarius, ada energi Libra, Gemini, Aquarius, very strong. Terus di sini juga ada Pisces, Scorpio, Cancer, dan Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. So ini mix yang akan terjadi itu mix antara karir, finansial gitu, dan hubungan sesama manusia kalau aku lihat. Jadi bukan hanya sama pasangan atau sama romansa, tapi lebih seperti sama orang-orang sekitar gitu. Jadi controlling your emotion, controlling emosi, controlling perasaan, gini yang aku perlu kasih tahu, gak semua hal itu bakalan sesuai sama apa yang kamu mau. Itu adalah apa ya? Itu adalah jalannya kehidupan kayak gitu. Bukan berarti kamu harus memaksakan keadaan orang lain, memaksakan orang lain buat sesuai sama apa yang kamu pengen. Lebih bisa bijak dan dewasa dalam berucap, bertindak, berkata-kata, dan berpikir. So, aku bakal lihat di sini. Yang tadi aku bilang, you have something di dalam diri kamu yang mungkin seperti bakat, dan itu akan juga membantu dirimu. Coba deh tunjukin. Ini waktunya buat nunjukin. Jadi kalau misalnya ngerasa minder, ngerasa kurang, atau ngerasa kayak, aduh aku punya bakat tapi nggak ada orang yang validasi, gak ada masalah gitu, gak perlu cari validasi dari orang lain. Niatkan saat mau ngeluarin bakat atau menunjukkan bakat kamu karena memang you happy, karena kamu seneng. Unleash your spirit, express your gift, dan to sacred rhythm of life. Ngikutin jalannya semesta. Tunjukin bakat kamu seperti apa. Bukan untuk menunjukkan biar dipuji sama orang lain, tapi menunjukkan benar-benar untuk diri sendiri. Feeling happy gitu. Nanti kamu akan nemuin orang-orang yang tepat, lingkungan yang tepat, teman-teman yang tepat, pekerjaan tepat saat kamu memang mengeluarkan dengan tepat. So, di sini ada Krishna devotion. Trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally. Kamu itu dicintai banget sama semesta. Dan di sini apa yang kamu usahakan semesta udah tahu kok gitu. Belajar untuk sabar, tenang, lakuin apa yang biasa lakuin, nantinya gimana biarin sama semesta. Jangan terlalu digenggam erat, jangan punya kemelekatan berlebih. So, di sini ada unity. You understand that the love shared with another is amplified and has a ripple effect across the universe. Jadi gini, saat kita ngelakuin hal, contoh misalnya gini deh, kamu ketemu sama orang nggak kenal, and then you help that person, senyum aja gitu. Mungkin kamu anggap itu hal yang sepele, tapi impact-nya besar banget mungkin untuk orang itu. Mungkin dia hidupnya lagi down banget, terus disenyumin, and then orang itu ngerasa happy. Pulang ke rumah, dia membagi kebahagiaannya ke keluarganya dia. Lebih punya keharmonisan lagi ke keluarganya. Dari keluarganya, karena keluarganya udah diberikan kebahagiaan, bagi lagi ke teman-teman keluarganya. Jadi, apa yang kita lakuin itu tuh kayak rantai. Gak kayak rantai, ini kayak apa ya? Iya, mungkin kayak rantai, tapi kalau kamu bisa bayangin kayak ada air menetes di permukaan air yang tenang. Saat menetes, itu kan kamu lihat ada gelombang-gelombang yang dibuat sekelilingnya.
dari kecil makin gede, makin gede, makin gede. Nah, apa yang kamu lakuin, walaupun itu hal kecil, efeknya itu bisa gede buat semesta. Jadi niatkan diri kamu untuk ngelakuin hal-hal yang baik. Walaupun kamu ngerasa ini gak ada dampaknya nih buat orang lain. Sesimpel kayak kamu membuang sampah dengan tepat. Mana yang bisa didaur ulang, mana yang gak bisa didaur ulang. Sesimpel kayak gitu. Jadi, dan kita juga ngelakuin itu ke community, ke orang-orang sekitar. Gitu. Jadi di sini ada present, you live in the moment and are able to bring forth the energy of love in your current circumstance. Jadi yang aku lihat nanti di 5 bulan ke depan bakal lebih enjoying your moment, enjoying keadaan kamu, menikmati yang konsep sekarang. Tidak ada kecemasan, tidak ada keribetan, jadi banyak banget proses-proses yang kamu nikmatin. Aromaterapi mungkin kalian bakalan lebih banyak koleksi aromaterapi atau bahkan aromaterapi membantu kamu healing. Cuman di sini disarankan coba deh kamu harus tahu ada wangi-wangi. Kalau orang tuh punya wangi-wangi tersendiri yang istilahnya punya efek yang baik lah gitu. Coba ini mungkin saja bisa membantu dirimu. Terus di sini ada burning bowl ritual. Banyak banget karma-karma buruk yang kamu mampu untuk melebur itu. Cuman pertanyaan adalah kamu mau atau tidak gitu. Karena saat kita mau melebur karma buruk, pasti prosesnya kan tidak rainbow and butterfly. Prosesnya kan nggak manis-manis gitu. Pasti prosesnya juga akan jor-joran banget, sama kayak kita temuin ketakutan kita temuin trauma kita, kan itu bukan proses yang nikmat ya. Tapi itu adalah cara kita untuk melebur karma-karma buruk kita. Dan ini adalah the outcome. Ada lightning, ada the fox, and then ada the bride. Aku ngelihat ada komitmen dari diri kamu sendiri. Mungkin saja komitmen untuk merubah diri, komitmen untuk punya lifestyle yang lebih baik, komitmen di pekerjaan, atau komitmen sama seseorang. Cuman yang perlu kamu tahu, ini sudden change, tiba-tiba gitu. Terjadinya itu kalau aku lihat bukan sesuatu yang bisa kamu planning, si komitmen ini gitu. Dan kalau aku lihat belajar juga untuk jangan mengkhianati diri sendiri gitu. Intinya kayak gitu. Jadi lebih memilih pilihan hidup yang sehat atau punya pikiran yang sehat untuk diri sendiri. Jadi jangan mengorbankan diri sendiri untuk orang lain, tapi jangan juga mengabaikan orang-orang sekitar gitu. Balance, seimbang. So this is the reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau lebih resonate lagi, bisa book reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilihan kedua. Jadi ini tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat aja apa yang akan terjadi dari 5 bulan dari sekarang. Ada the page of wands sama ada the moon. Okay, it's about spiritual journey. Untuk yang pilih pilihan kedua, simple. Pemahaman atau informasinya, cuma memang journey-nya sabar-sabar aja ya. Karena yang namanya proses spiritual kita atau perkembangan spiritual itu bukan journey yang easy, bukan journey yang simple, bukan journey yang mudah. Tapi ini adalah validasi kalau banyak banget dari kalian yang mendapatkan pemahaman spiritual meningkat, kemampuan spiritual meningkat, intuisi semakin tajam. Jadi saat kita punya intuisi semakin tajam, kita kan jadi lebih tahu nih gitu. Kalau ada kata pepatah kan, ignorant is a bliss. Jadi yang namanya ignorant atau kita nggak tahu apa-apa itu sebenarnya anugerah gitu. Tapi kalau kita semakin banyak tahu, itu tanggung jawabnya besar. Kita malah makin pusing. Yang tadinya kita biasa-biasa aja, fun aja, terus tiba-tiba kita dikasih lihat sesuatu yang real gitu, pasti akan wah jadi gini gitu. Kayak konsep ada
orang-orang yang biasanya hidup dengan tirainya sendiri, tirai kebahagiaannya, tiba-tiba tirainya dibuka, ngeliat sesuatu yang nyata. Loh, ternyata kenyataan seperti ini ya, gitu. Jadi kita akan lebih bisa ngerasain apa yang orang lain rasakan, kita pun kayak mampu untuk menempatkan diri di posisi orang lain. Bukan hanya kita ngerasain kebahagiaan orang lain, tapi sepaket ya, bisa juga merasakan kesengsaraan orang lain juga. Jadi apalagi kesengsaraan dunia ini gitu, atau bahkan apa yang terjadi sama semesta gitu. Jadi contoh misalnya kamu ngelihat ada hutan terbakar, terus nangis, meneteskan air mata gitu. Jadi bakal lebih sensitif lagi gitu. Cuman memang itu caranya semesta untuk kasih blessing ke kamu. You have a gift atau punya blessing untuk lebih bisa memahami cara kerjanya semesta. Untuk bisa memahami orang-orang sekitar. Kenapa mereka jahat ya? Alasan mereka jahat apa ya? Gitu. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Proses maybe kebanyakan dari kalian bisa jadi healer. Orang-orang yang jadi healer itu kan harus feeling hurt dulu untuk bisa memahami cara untuk healing seperti apa. Saat kita mampu untuk healing diri kita sendiri, journey kita, vibrasi kita, perjalanan kita bisa healing orang lain juga gitu. Jadi bukan hanya niat aku mau membantu kamu, aku mau nyembuhin kamu, enggak. Tapi kita membagi keberhasilan kita menghadapi masalah hidup kita gitu. Jadi di 5 bulan ke depan kamu akan lebih memahami koneksi semesta. Namun itu kita mempelajari tentang diri sendiri. Jadi, kamu bakalan lebih berani untuk menghadapi ketakutan diri sendiri. Transformasinya memang kebanyakan di pikiran, di intuisi, di spirituality. Jadi, mungkin kalian yang kemarin acuh tak acuh soal tanda-tanda semesta, udah gak bisa lagi acuh tak acuh. Jadi, kayak ibaratkan langsung dijegat sama semesta, kamu mau kemana, gak bisa kabur lagi. Aku harus dihadapin gitu. Jadi, kalau aku lihat, transformasinya ini jor-joran. Jadi, apa yang mungkin kita anggap perfect diruntuhin. Contoh misalnya you kenal sama orang nih gitu. Kamu anggap orang ini baik banget. Tapi ternyata gitu aslinya kayak gini gitu. Jadi udah pasti ya saat kita ngalamin keadaan kayak gitu pasti ada kekecewaan. Cuman ada blessingnya juga. Jadi kamu akan memahami aslinya kayak gimana gitu. Jadi yang aku lihat lebih bisa untuk mengontrol. Aku selalu nyaranin orang untuk be mindful, jadi lebih sadar, punya kesadaran penuh sama sekarang, sama keadaan kita, gitu, keadaan yang sekarang. Jadi jangan terombang-ambing dan terabaikan sama ilusi. Jadi belajar untuk menghadapi ilusi, because the moon biasanya yang namanya orang di perjalanan spiritual pasti jebakan paling banyak itu di ilusinya gitu. Jadi ada orang-orang yang di dalam perjalanan spiritual itu pasti akan ada spiritual ego gitu, dimana ngerasa lebih pintar dari orang lain, ngerasa lebih benar daripada orang lain, jatuhnya itu zong, jatuhnya malah terjerumus nantinya sama egonya sendiri gitu. Jadi pasti itu akan ada gitu. Jadi mampu untuk bisa menghadapi dengan cara punya moral yang baik, punya kekuatan yang kokoh gitu, dan punya pegangan yang kuat gitu. You need to have something that you hold, ibaratkan. Kamu harus punya sesuatu yang kamu pegang. Mau kamu percaya tentang apapun, konsep Tuhan kayak gimana pun, at least kamu punya rasa percaya itu. Gitu. Itu yang akan ngebantu. Nah, akhirnya di sini kalau aku lihat bukan perjalanan yang kayak ambil aja ya, tapi juga akhirnya memberikan kamu semangat lah gitu. Kalau aku lihat semangatnya diri kamu yang akhirnya bisa helping a lot of people nantinya, bantu orang-orang sekitar. Tapi bukan hanya kayak, oh deh aku mau bantu nih orang lain, tapi become who you are. Kita jadi diri sendiri aja gitu. Diam aja bisa ngebantu orang lain ibaratkan. Nah di sini ada energi Pisces, ada energi Leo, ada energi Aries, ada energi Sagittarius, ada the Seven of Swords, the Two of Swords, sama energi the King of Wands. Ada Libra, Gemini, Aquarius. So, what I see di sini, belajar untuk controlling ego juga yang toxic. Kadang-kadang saat kita punya power, nih kamu di 5 bulan ke depan dapat power yang besar. Konsep power itu bisa saja kayak
Contoh kekuatan di karir gitu, atau power di karir kamu, atau bahkan kekuatan di spiritual, kekuatan di kepintaran. Tapi kadang-kadang tadi aku bilang, di perjalanan kita pasti akan ada ego-ego yang muncul. Sometimes ada orang yang akan abuse powernya dia gitu. Jadi kayak semena-mena karena punya power yang banyak ibaratkan. Nah, itu yang harus dilawan. Itu kadang-kadang kan kita kalau punya power banyak tidak tahu rasa kepuasan, tidak tahu rasa kecukupan, kita nggak tahu nih limit cukup kita apa gitu. Akhirnya kita pengen segalanya gitu. Nggak puas, ibaratkan kayak kamu cuma mampu makan 1 piring nasi, kamu makannya 10 piring nasi gitu. Yang ada itu akan ngerugiin diri sendiri gitu. Jadi harus tahu limit kepuasan seperti apa, karena pasti dikasih powernya, pasti dikasih anugerahnya untuk dapetin itu gitu. Tapi kamu pernah lihat nggak sih Kung Fu Panda yang apa judulnya? Iya, Kung Fu Panda yang ketiga, yang dia lawan Master Kai. Master Kai itu yang ngambilin chi-nya pendekar-pendekar. Jadi waktu di Spirit Realm itu, si Kaya kan mau ngambil chi-nya Kung Fu Panda gitu. Aku pengen semuanya, ibaratkan semua power aku pengen gitu. Akhirnya sama si Kung Fu Pandanya udah nih dikasih gitu. Ya udah nih ambil gitu. Pas dikasih, pertama dia akan ngerasain power yang besar, tapi lama-lama meledak kan gitu. Karena nggak mampu untuk nampung kekuatan yang besar banget gitu. Sama kayak kehidupan manusia, kita harus tahu kecukupan. Contoh misalnya soal materi, cinta, soal kemampuan spiritual, kita harus tahu nih limit kita di mana, kemampuan kita apa, tanggung jawab kita apa gitu. Coba deh nonton Kung Fu Panda yang ketiga, mungkin di situ ada inspirasi. Lalu di sini dari kemampuan yang kamu punya, kamu bisa pasti akan kan tadi aku bilang dikasih kesuksesan, but belajar untuk bisa melek gitu. Dirimu seperti apa sih gitu, apa yang benar-benar kamu butuhin. Karena kalau misalnya kita cuma pengen memenuhi apa yang kita pengen aja, tidak memenuhi apa yang kita butuhkan, jatuhnya ya udah gitu, nggak akan feeling happy gitu, padahal mampu untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini nanti ada choices ya yang harus kamu fokusin. Bisa choices antara pekerjaan di percintaan, pekerjaan di spirituality, atau mau ngikutin panggilan jiwa, apa pengen menuhin kantong nih gitu. Ada momen-momen kayak gitu. But what I see dari energi The King of Wands, ini ngomongin soal kedudukan yang lebih baik gitu. Jadi derajatnya dinaikkan. So aku bakalan lihat ke pesannya. Life force, express your driving passion, sensual and sexual power increasing. Jadi nanti ada nafsu yang semakin besar. Nggak apa-apa, nikmatin aja. Tapi luapkan nafsunya untuk hal yang positif untuk diri sendiri. Gitu. Lord Ganesh, infinite abundance, obstacle are being removed, spiritual support and connection are increasing. Nanti teman-teman makin banyak, teman-teman spiritual juga makin banyak, terus juga penjagaannya juga dari semesta makin banyak, abundance-nya kerasa, jadi ngerasa makmur. Tidak habis-habis cinta dari semesta tuh. Pass through the power of love, you release any stagnant situation or energy in order to transform your heart space. Jadi sebenarnya untuk bisa membersihkan diri kita dari masa lalu harus pakai cinta gitu. Nanti yang stagnan, yang ngerasa stuck di percintaan atau ngerasa stuck gak ngerasain cinta, akan bertransformasi. Cuman cara transformasi adalah kita harus numbuhin cinta itu sendiri. Kayak cinta tuh kayak ngebersihin lah ibaratkan. Transformation. Oh well. Transformation-nya bisa karena mungkin dari pemahaman yang lebih aware lagi tentang semesta, jadi bisa kelihatan dari physically. Contoh misalnya gini, yang kamu biasanya kalau beli barang tuh fast fashion gitu. Tiba-tiba karena mengetahui ternyata kalau fast fashion tidak punya etika yang baik dan tidak berperi kemanusiaan ya gitu. Akhirnya berpakaiannya lebih mindful lagi, pilih brand-brand yang memang aware sama
sekitaran sama bumi ini gitu, atau bahkan pakai pakaian yang memang comfortable for you gitu, yang nyaman untuk diri kamu tapi kualitasnya bagus gitu. Jadi transformasinya bisa dari luar, dari dalam gitu. You use the power of love to move through illusion and step into awareness. Jadi bakal lebih aware lagi, transformasi. Awareness. Terus ini clear your energy field, bersih-bersih, simple. Contoh, kamu coba deh cek Instagram kamu kalau punya Instagram. Apakah ada following nggak jelas? Apakah kamu follow akun-akun gosip yang nggak jelas? Jadi dibersihin gitu. Apa orang-orang yang toxic dan negatif bisa start dari situ, atau bahkan di rumah sendiri gitu. Kalau ngerasa kayak aduh ada barang-barang yang kotor nih, gitu, bersihin. Clearing energi bukan hanya kayak dari aura aja yang dibersihin. Bisa dari physically kita, dari kehidupan nyata kita dulu startnya, baru nanti keikut gitu, di energi kita dibersihin. And then di sini ada meditasi, itu bakalan ngebantu buat lebih balance. ini validasi ya, banyak sekali validasinya. Kebanyakan perjalanan spiritual yang bakalan lebih strong di 5 bulan ke depan gitu. Jadi bakalan lebih melek lagi lah untuk kalian yang memang praktisi spiritual. Di sini gini, buat kita bisa ngebentuk orang lain, kita harus bantu diri kita dulu sendiri gitu. Intinya kayak gitu. Banyakin meditasi, you get a lot of information dari situ, dapat insight dari semesta dari situ. Dan jangan lupa selalu clearing energi. House bakal lebih banyak ngabisin waktu di rumah. Kalau aku lihat rumahnya akan semakin indah, semakin nyaman. Yang aku lihat ini konsep kesuksesan, jadi kestabilan di diri sendiri gitu. Jadi bukan hanya secara materi, tapi dari diri sendiri. Istilahnya orang yang confidence, lebih percaya diri lagi, lebih mantap lagi lah gitu pembawaan dirinya. Ada banyak orang-orang yang akan interest sama dirimu, because kalau orang yang udah terbiasa ngebersihin energi itu kayak cahaya, kayak lampu. Orang-orang lain pasti kayak laron gitu, pasti akan mengitari cahayamu. Nanti banyak yang mencoba untuk mendekat kalau aku lihat. Tapi jangan sampai ngebuang-buang energi kamu sama orang-orang yang cuma pengen memanfaatkan saja. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu mau lebih resonate lagi, bisa book personal reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilihan ke-3. Jadi kita bakalan lihat langsung. Ini adalah tarot yang sudah aku pilih tadi saat meditasi. Jadi kita langsung lihat aja yang terjadi di 5 bulan ke depan. 5 bulan dari sekarang ada apa? The Knight of Cups. The Self. Oke, pertama, udah pasti ini banyak waktu untuk self care ya kalau aku lihat. Jadi fokusnya emang ke diri sendiri, kesuksesan diri sendiri. Kalau aku lihat kamu menikmati kesuksesan di sini ibaratkan. Jadi akhirnya menikmati kejayaan kamu lah gitu. Cuman ini kalau aku lihat the self itu konsepnya kayak kita self contemplation. Jadi dimana kita banyak bercermin dari apa yang kita lakuin kemarin, apa yang kita raih, apa yang kita nggak sempat raih gitu. Kegagalan apa, keberhasilan apa gitu, atau bahkan adakah ketakutan, adakah trauma, adakah isu-isu yang belum diselesaikan, ataukah ada ilusi-ilusi yang harus aku hempaskan nih gitu. Jadi ini banyak self contemplation. So saran diri aku, coba deh dari sekarang kamu setelah nonton ini banyak kontemplasi, journaling aja, kayak nulis diary gitu, apa yang terjadi, apa yang kamu pengen raih ke depannya. So cepet dapatnya di 5 bulan ke depan. Soalnya kalau aku lihat ada struktur kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Jadi mungkin akan numbuh disiplin, lifestyle berubah gitu kalau aku lihat. Nah, untuk kalian yang feminine,
What I see di sini, kamu ketemu sama seseorang kayak cerminan jatuhnya. Jadi kayak cerminan itu bukan hanya plek ketiplek sama ya, but ini orang bisa mampu dan ngebantu kamu buat ngaca, buat bercermin gitu. So, jadi jangan salah kaprah. Konsep cermin itu kan, aku ngelihat kaca nih gitu, aku pegang gelas di kanan, berarti di kaca aku di kiri nggak sih? Gitu. Jadi ada sesuatu yang mungkin skenario kalian sama nih kehidupannya, tapi pasti perannya beda gitu. Dia bisa mengajarkan kamu perannya dia dari point of view-nya dia, kamu bisa ngajarin dari point of view-nya kamu. Contoh, kamu pernah menyakiti seseorang, di situasi yang sama dia adalah seseorang yang tersakiti, atau vice versa deh gitu. Dia bisa mengajarkan, gini loh rasanya diginiin, terus kamu juga bisa mengajarkan, aku tuh gini gara-gara ini gitu. Bisa jadi saling belajar gitu. But di sini tidak dipungkiri ya, tebu romance nantinya. The Nine of Cups itu adalah simbol romansa. Dia adalah kesatria yang paling romantis. Jadi saat datang memberikan perasaan. Yang terlihat di sini juga, untuk kalian yang udah lama single, udah lama banget single atau udah lama banget kok gini ya percintaan aku gitu. Aku ngeliat di sini kayak ada dikasih angin segar lah gitu. Dikasih like a gift dari semesta kalau ini sesuatu yang manis buat kamu nikmatin nih gitu. Kalau aku lihat di sini banyak energi Aries, ada Pisces, Scorpio, Cancer juga. Jadi kalau aku lihat banyak banget untuk self achievement sama di love, apa perasaan-perasaan atau romansa gitu achievementnya gitu. So ini ada the world, the Fool. If you see di sini, lihat deh, dia bebas banget kan. Kalau kamu lihat di sini nih gambarnya, dia tuh kayak punya freedom, punya kebebasan. This is you di 5 bulan ke depan, feeling free, feeling happy, bisa ngelakuin apa aja yang kamu pengen, pergi kemana aja, ke tempat yang kamu pengen pergi gitu. Kalau aku lihat, membebaskan diri dari belenggu-belenggu di masa lalu. Dari the world, new cycle, siklus baru di 5 bulan ke depan, kayak dikasih new journey, because ini adalah konsep ending beginning. The world itu kan kartu paling terakhir, ini paling awal. Jadi ada siklus yang diakhiri gitu. Jadi kalau aku lihat the world itu adalah konsep kita membebaskan diri kita dari permasalahan di masa lalu. Aku udah bebas nih gitu. Sekarang aku bakalan mulai kehidupan aku baru. Ada yang rebranding diri sendiri, ada yang berubah dari style, berubah dari lifestyle, dari makanan, dari pertemanan, pekerjaan, percintaan, apapun itu ya, disesuaikan sama progres dirimu saat ini. Apa nih yang pengen kamu rilis nih gitu. Kalau aku ini, jadi ini ini mantul cahayanya ke situ gitu. Di situ ada tulisan, aku nulis apa namanya, list konten apa yang aku pengen, itu cahayanya mantul ke konten pasangan. Jadi kemungkinan kamu bakalan ketemu someone yang bisa sejalan lah sama dirimu gitu. Ini bisa dalam bentuk best friend sih kalau aku lihat, bisa dalam bentuk best friend, sahabat yang memang sejalan, yang supportive, atau bahkan someone special gitu. Dan di sini dari energi The King of Pentacle, kalau kamu lihat King of Pentacle duduk dengan nyaman di tamannya dia, di rumah yang dia bangun ada tamannya gitu, ada anggur yang dia tanam berbuah gitu. Ini tangannya ada cake, tinggal nikmatin gitu. Jadi ini konsep kenyamanan, kestabilan di finansial. Kestabilan di finansial is depending dari orang-orang, karena financial goal manusia, individu tuh beda-beda. Aku nggak bisa sama ratakan. Ada orang yang puas dapetin 10 juta per bulan, ada orang yang gak puas 10 juta per bulan, maunya 1 triliun. It's okay, gak ada masalah, but sesuaikan sama kemampuan diri. And then feeling blessing, ngerasa berkecukupan, itu yang harus ditanamin. Ngerasa berkecukupan, kamu bakal lebih tenang lagi hidupnya gitu.
Jadi berkecukupan itu konsepnya kayak kamu bisa beli makanan apa yang kamu pengen, keseharian kebutuhan pokok kamu terjamin gitu, dan kamu bisa beli barang-barang yang perintilan manis-manis lah gitu, buat self reward. Nah ini kemampuan kamu di 5 bulan ke depan. Also best friend, kalau aku lihat jadi ada sosok orang yang kayak best friend kalau aku lihat. Jadi teman baik. Kalau kamu lihat di sini emperornya tuh nggak sendiri. Ini juga nggak sendiri kok gitu. Di sini juga tidak sendiri, ini juga nggak sendiri, ada nggak sendiri juga. Ini bisa dalam bentuk spirit guide yang nge-guiding kamu. Cuman kalau aku lihat selalu ada orang-orang sekitar kamu yang baik lah gitu, ada untuk dirimu gitu saat dibutuhkan. Lebih apresiasi orang-orang tersebut. Dan di sini ada satu hal yang mungkin kamu lakukan. Gimana ini caranya? Kalau aku bilangin ini mungkin sebenarnya kayak apa ya, it's more like a secret kalau aku lihat, secret dari semesta. Ini ada sesuatu yang kamu lakuin, dan apa yang kamu lakuin berimbas sangat baik untuk hidup, ibaratnya kayak gitu. Tapi aku nggak bisa detailin kayak gimana, karena kalau didetailin jatuhnya saat ngelakuin itu nggak akan tulus dong. Jadi pokoknya ada sesuatu yang kamu lakukan dengan tulus, mungkin kamu nggak akan sadar saat ngelakuin itu, dan itu dikasih reward dari semesta. Nah di sini also aku ngeliatnya kestabilan juga dikasih ke kamu, bukan hanya sesuatu yang kamu kejar gitu. Jadi ada orang yang mungkin kejar kestabilan gitu. Kestabilan konsepnya bisa apa aja, kehidupan, mental, finansial, dan segala macam. Tapi dikasih reward juga yang tadi aku bilang, dari apa yang kamu lakuin, kebaikan yang kamu lakukan. So, sebenarnya saran dari aku simple sih. Tanamkan hal-hal baik, melakukan hal-hal baik. Niatkan ya karena kamu pengen ya happy aja ngelakuin itu, karena hal-hal yang biasa. Karena kalau kita terbiasa ngelakuin hal baik, ya udah kayak melakukan kegiatan sehari-hari aja jatuhnya gitu, karena udah terbiasa. Jadi membiasakan diri. Lalu di sini ada yang liburan, pergi ke tempat-tempat baru gitu. Untuk kalian yang punya goal buat pergi ke luar negeri atau ada tempat destinasi liburan di luar negeri, ini kemungkinan bisa tercapai. And then kita bakal lihat dari sini. El Moria, Awakening Presence. The universe is with you, wear a cloak of protection and love. Jangan lupa untuk sebar cinta, sebar kebaikan. Protect yourself, menjaga dirimu, menjaga orang-orang sekitar kamu, menjaga keluarga kamu, orang-orang yang kamu sayangin, kamu jaga, kamu hargain. Terus ini loh, selalu memprotek diri kamu sama kepintaran kamu juga, keahlian kamu. Di sini ada Archangel Michael. Trusting heaven, you are safe. Angels stand close, surrender your concern and allow miracle to occur. Beberapa dari kalian tuh aku lihatnya tadi kayak banyak yang ke tempat-tempat yang ada loncengnya, ke tempat-tempat yang kalau dari udara juga udah beda banget udaranya. Jadi tempat-tempat yang fresh lah gitu. Di sini trusting, percaya sama jalannya. Kamu aman di mana aja karena spirit guide kamu, the angel itu dekat di sekitaran kamu. Belajar untuk ikhlas, surrender, dan apapun yang kamu khawatirkan bagi ke semesta. Biarin semesta yang bawa itu pergi gitu. Biarkan keajaiban itu terjadi. Jadi nanti jangan bertanya-tanya ini kenapa gini, kenapa gitu, ya biarin aja, ikutin caranya semesta. Empathy, you feel and understand the emotion of another in the service of love. Jadi empatinya akan lebih strong lagi, kamu bakalan mampu untuk memahami yang tadi aku bilang. Ini ada konsep kaca di sini nih. Saat kita berkaca, kita bukan hanya ngelihat dari point of view kita nantinya, kamu dikasih dari point of view lain, jadi kamu tahu posisi orang lain tuh kayak gimana gitu. Jadi saat kita sudah mampu punya empati yang besar, kita mampu untuk memahami perasaan orang lain juga. Saat kita mampu untuk memahami perasaan orang lain, berarti tandanya kita udah siap dapetin cinta, siap memberikan cinta. Discernment, you are developing the skill to discern
distinguish love from fear and truth from illusion. Jadi nanti bakal lebih pinter lagi ya. Kalau aku lihat, pinter ngebedain mana yang asli, mana yang palsu, mana yang ketakutan, mana yang cinta gitu, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sebuah ilusi, mana kebenaran. Jadi kamu nanti bakalan ngelihat orang-orang yang oke, nih orang emang baik, nih orang nggak baik gitu. Kamu akan tahu itu lebih jelas lagi. Pleasure, temukan pleasure dalam kehidupan. Kesenangan, melakukan apapun, hal-hal yang bikin kamu happy gitu, nggak bikin kamu pusing, nggak bikin kamu ribet. Contoh misalnya gini, ada orang yang kayak, aduh aku pengen kerja dari passion aku, it's okay, nggak ada masalah, tapi jangan sampai kamu stres sendiri, karena it happen sama diriku gitu. Dulu aku punya passion buat masak, aku kerja jadi chef, pas jadi chef ternyata oh my god gini, tertekan gitu, jadi sebel. Jadi lakuin segala sesuatu karena niatnya untuk cari senang gitu. Jadi startnya dari situ dulu, dan kamu bakalan nemuin banyak celah buat dapatin rezeki saat kamu ngerasa senang dengan apa yang kamu lakuin. Zans, jadi coba deh bergerak badannya, ini buat nge-release tension, nge-release yang keblok-keblok. So aku bakalan lihat ke Lenormand-nya. Ya, ada disiplin. Ada order, ada money, and also there's a cloud. Ini yang aku lihat lucu tuh, ada lagi nih. Beberapa dari kalian mungkin ngerasa jenuh, contoh misalnya ngerjain itu aja gitu. Kehidupan domestik lah. Yang bangun, tidur, kerja, pulang, capek, tidur, bangun, kerja gitu terus gitu. Kamu memutuskan rantai itu kalau aku lihat. Jadi mampu untuk nyadar atau oke, aku harus udah mulai keluar dari pola-pola yang menjenuhkan nih gitu. Jadi mampu untuk keluar dari pola yang menjenuhkan, akhirnya ngebuat struktur baru di kehidupan yang lebih bisa punya profit untuk diri sendiri gitu, punya keuntungan untuk diri sendiri. Dan kalau aku lihat dari apa yang kamu kerjakan dan usahakan akan ada recognition. Konsep usaha, pekerjaan apapun, untuk kalian yang kerja di industri yang kreatif, kamu kerja di dalam bentuk seni lah ibaratkan, atau bahkan di pekerjaan kantoran, akan tetap kelihatan. Dari yang mungkin di seni bakalan banyak penontonnya, banyak yang ngeliat, banyak masanya lah yang ngeliat kamu. Kalau di kantoran, kamu dapat apresiasi dari bos, dari atasan gitu. Untuk kalian yang jualan kamu jadi banyak yang suka gitu, jadi banyak yang beli, jadi banyak traffic gitu. Jadi apa yang kamu kerjakan di sini karena sudah disiplin, nanti hasilnya kelihatan. And also money, it's make you safe di sini. Jadi kalau aku lihat, karena ini konsep, kalau kamu lihat gambarnya ini kayak brankas. Kalau brankas kan tempat nyimpan uang ya gitu. Jadi kamu punya simpanan kalau aku lihat. And then akhirnya saat punya simpanan ini atau punya kecukupan ini, mampu untuk memutuskan tadi, entah itu karma-karma buruk atau bahkan kayak pattern-pattern yang buruk gitu. So if you ending up saving yourself jatuhnya, menyelamatkan diri sendiri. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa book reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau mau lebih resonate lagi, personal reading. Jadi kalau kamu suka video ini, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.